Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan pembelajaran IPS. Hari ini kita masih akan membahas materi yang ada pada tema 2. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola secara sendiri, ada pula yang dikelola secara kelompok. Berikut adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Pertama adalah pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas lahan persawahan atau tegalan. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya misalnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di warung, ataupun toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Di lingkungan sekitarmu tentu banyak sekali usaha jasa. Jasa merupakan usaha penyedia layanan seperti contohnya adalah usaha fotokopi, bengkel, salon, maupun penjualan pulsa. Yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil biasanya dilakukan oleh perorangan maupun industri rumahan. Contohnya adalah industri kerajinan seperti pembuatan gerabah, keramik, anyaman, maupun mebel. Lalu usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok dibagi sebagai berikut. Pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya 2 sekutu atau 2 orang. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer disebut juga CV, didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Ketiga adalah perseroan terbatas atau biasa disebut PT. PT merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berupa perusahaan umum maupun PT, contohnya seperti Pertamina maupun PLN. Yang kelima adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan dari pendirian BUMD yaitu untuk menunjang perekonomian daerah. Yang keenam adalah koperasi.
Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi pertama kali didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Apa saja ya? Yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi merupakan usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan pula untuk anggota. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi produksi menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi kepada anggotanya. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Terakhir adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha itu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyedia barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi seperti KUD atau koperasi unit desa. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kita perhatikan contoh di lingkungan sekitar kalian. Pernahkah kalian melihat seorang pengrajin gabah? Seorang pengrajin gabah akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Kemudian, dia akan olah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Setelah itu, gerabah akan dijemur dan dibakar. Proses akhirnya kemudian akan diwarnai sebelum dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut, seorang pengrajin gerabah itu bisa kita sebut sebagai produsen karena dia menghasilkan barang berupa gerabah. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kelancaran kegiatan distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat. Orang-orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut sebagai distributor. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kita membeli suatu barang, kemudian kita menggunakannya, maka kita disebut sebagai konsumen. Cukup sampai di sini materi yang disampaikan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi tentang kegiatan ekonomi serta jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun secara berkelompok. Sebagai penugasan, silahkan anak-anak membuka buku pendamping tema 2 halaman 86. Ayo berdiskusi. Lengkapilah tabel
yang ada pada halaman tersebut. Kalian tentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Jika pernyataan tersebut salah, maka lengkapilah koreksinya pada kolom koreksi. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa difotokan tugasnya dan upload di GCR. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.